Mardiono tidak bisa hadir, tapi diwakili oleh Bapak Rusdi Effendi, Wakil Ketua Umum, Bapak Ari Tarung Sudibyo, Ketua Umum Perindo. Lalu saya harus mengatakan, karena saya waktu mereka bertiga itu minta pada saya, kalau kami bergab yang lucu bilangnya ibu, kalau kami koalisi tidak bisa. Saya langsung bilang begitu, karena saudara-saudara sekalian, anak-anak saya harus distresi bahwa banyak sekali mereka yang salah, karena dalam sistem ketatanegaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud, sistem kita adalah presidensial system, jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi. Jadi memang agak susah sebetulnya, karena kalau tidak ikut lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga, kerjasama, karena memang begitulah, tidak bisa koalisi, karena kita sistemnya nanti parlementer. Oleh sebab itu saya mohon dengan segala hormat saya, dari kalangan pers juga harusnya memberikan sebuah pembelajaran masukan yang benar daripada sistem kenegaraan kita. Lalu kalau ada yang perubahan, kita tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkannya. Begitulah tata kerama. Lalu ada seorang senior partai, dulu kami kuliahnya di Bandung, saya di Pajajaran, kakak saya di PB. Tapi akibat tahun 65, ternyata Pak Tri selalu ngikut saya. Lalu ada ini pasti galak dulunya, mayor. Saya juga tahu, sengaja disembunyikan. Enggak, belum dipensiunkan. Terus berjuang. Satya Evam Jayate. Puji syukur kita panjatkan kepada terutama Pak Ganjar, Pak Mahfud, bahwa masih tetap kuat. Ya dong, kalau berdua ini apa ya? Lemas. Ya biar saya teriak-teriak, ya gimana ya. Mudah-mudahan oh, ada juga yang masih diingat ya. Jadi waktu itu, Ibu, saya boleh nggak ketemu? Kenapa nggak boleh? Saya bilang gitu. Ada yang mau saya omongin. Wah, kok kayaknya ini sekali ya, serius. Ya udah datang. Gitu. Ibu, saya mau pamit. Lu mau pamit kemana? Kan gitu toh. Oh, saya mau pamit keluar. Saya pikir mau keluar negeri kan. Jadi saya hanya bilang kan, ya sana pergi oleh-oleh ya. Tahu-tahu bukan Ibu, saya mau keluar dari Pertamina. Loh, kok keluar dari Pertamina? Karena saya tidak sejalan sama bos saya. Kalau saya bilang, ini benar loh,
ntar wartawan jangan goreng-goreng loh. Ternyata kan benar ya. Saya kaget juga loh. Waduh, bagaimana nanti keluarganya ya? Saya nanya, gimana kalau nggak ada gaji? Sip Bu, pokoknya semuanya beres. Oke, silakan. Nah sekarang terus nanya, saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan? Sip, keren nggak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Nah, tadi kan sudah dilihatkan bahwa loh, kok jangan lupa lah, kita ini ada sumbernya, yaitu Bung Karno. Suka tidak suka, kalau tidak dari mulut beliau, jangan pula saya dibilang, oh Ibu Mega itu anaknya. Loh ya iyalah, memangnya saya anak si Badu. Jadi apa? Kalau tidak ada proklamasi, nah gitu, mana mungkin kita bisa merdeka seperti sekarang ini. Makanya tadi ditunjukkan. Nah, lalu kok saya dengar loh, kok ada yang bilang bahwa Bung Karno itu milik rakyat loh, bukan milik sementara. Nggak tahu ya, sementaranya panjang nggak? Loh saya bilang, loh iyalah milik rakyat Indonesia seluruhnya. Dari Bayek juga miliknya Bung Karno. Siapa yang bilang bukan? Sedangkan Pancasila lahir sebagai ideologi yang menyatukan. Tadi juga kan Pancasila. Pancasila adalah falsafah prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ideologi geopolitik bangsa dalam membangun persaudaraan dunia. Saudara-saudara anggota kita menyalakan api perjuangan nan tak kunjung padam. Karena begini, tadinya saya pikir ya, setelah sebetulnya belum selesai kan pileg pilpres itu, lah kok banyak orang menangis ya. Jadi bagaimana ya? Takut. Dan saya bilang kok ini sama Pak Lauli Menko apa sih ya? Kamu Kumham loh. Kalau enggak, sekarang jadinya hukum tuh jadi apa ya? Pemilu loh paling buruk dalam sejarah demokrasi loh. Hal itu hanya karena manusianya sudah mulai lupa diri. Ayo, siapa yang mau insaf? Siapa yang mau insaf? Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dengan tulus, ikhlas, sudah menjadi tugas sejarah kita untuk tidak pernah berhenti berjuang, mengangkat harkat dan martabat para petani, buruh, dan nelayan. Ini bukan hanya slogan, namun benar-benar menjadi basis keberpihakan partai. Saudara-saudara tahu enggak sih bahwa apa? Para petani kita, itu mau pergi deh, temuin deh, bahwa apa? Mereka itu sekarang karena nggak merasa anak-anak mudanya tidak bisa memberi harapan kehidupan, maka gak ada loh, mulai berkurang yang mau jadi petani. Yang ada adalah tua-tua. Lalu bagaimana kalau tidak ada makanan? Karena tidak ada yang mau membuat.
yaitu pertanian dan lain sebagainya. Apa mau importnya juga, negara pengimportnya itu bukannya juga nanti mikir, wah nanti kalau kekurangan gimana dong, gitu loh. Namun pengalaman juga mengajarkan bahwa sebagai partai politik kita tidak bisa luput dari kekurangan, terlebih ketika kita berada di pusat kekuasaan. 9 tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik. Begitu banyak tarik-menarik kepentingan terjadi. Bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih sekarang ini sudah mulai wah pada rebutan deh. Ketika menghadapi krisis multidimensi, saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri 33, tapi bersifat apa? Zakon kabinet, kabinetnya yang profesional. Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang, terutama dengan International Monetary Fund, dapat dilunasi. Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir, mikir loh. Jangan enak-enakan tidur loh. Ayo ibu-ibu itu, kayak apa kalau terjadi? Gimana? Ya silakan. Di dalam mensikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances, bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang. Namun kita juga tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Hanya bedanya apa toh? Yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan, demokrasi semakin memerlukan penopang masyarakat sipil yang kuat, pers yang handal, jangan lagi suka bully-bully, aduh pusing. Lalu bebas tapi terukur, bukannya bebas liberalism, bebas terukur, termaktub dalam Pancasila, dan mengabdi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan berterlembaga, serta sistem hukum yang benar-benar berkeadilan. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan seksama. Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup, dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Inilah bagian daripada skala prioritas kita di Rakernas kelima ini. Apa yang saya pikirkan saat ini lebih pada tanggung jawab agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian rakyat mendapat perhatian serius. Perekonomian jangan dipersempit hanya sebagai upaya mengundang investor. Perekonomian bersentuhan dengan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau, dan bagaimana merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat berdiri di atas kaki sendiri. Saya sebagai Ketua Dewan Pengarah yang namanya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, bayangkan saudara-saudara sekalian, dalam setengah tahun saya dalam memerintahkan untuk melihat yang namanya tumbuhan kita